Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama, bangsa dan negara. Anak soleh cerdas, hebat, berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah. Adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah sekalian, ketemu lagi dengan Kak Ruslan dalam program Anak Soleh. Insya Allah semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Kak Ruslan selalu bersama dengan Kak Habib. Kenal dengan Kak Habib? Kenal kapan? Hari ini. sekarang. Sekarang baru kenal dengan Kak Habib. Ini namanya Kak Habib. Kita tegur Kak Habib dengan salam. Assalamualaikum Kak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kita berdua tidak boleh kalah ya. Pasti. Ya, ini Kak Habib yang insya Allah suaranya bagus juga kalau mengaji. Masya Allah. Yang pendek-pendek. Yang pendek-pendek, yang panjang-panjang susah. Ya, adik-adik soleh dan soleha sekalian yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar banyak hal. Oke, mulai dari hukum tajwidnya, kita akan ceramah, kita dengarkan banyak hal. Tetapi sebelum melanjutkan, agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah, ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebaiknya setiap memulai sesuatu harus dimulai dengan doa. Apalagi mau belajar, harus baca doa. Siapa yang hari ini mau pimpin doa? Siapa? Oh, Masya Allah. Posisi berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah doanya sangat bagus ya. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan saya ilmu. Sudah bermohon kepada Allah. Berarti kalau ingin ditambahkan oleh Allah ilmu, belajarnya harus serius. Harus diperhatikan supaya bisa paham. Oke, sekarang kita akan belajar tentang hukum tajwid yang ada di Quran. Banyak hukum tajwidnya ya, banyak sekali yang ada di Quran, banyak.
Tapi tidak semua yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan pelajari dua hal berkaitan dengan hukum itu nun sukun dengan tanwin. Nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin ini ada namanya dalam tajwid itu disebut dengan idgham yang dibagi menjadi dua, ada idgham bi gunna, ada bila gunna. Idgham bi gunna dan bila gunna. Idgham itu artinya apa? Ya, idgham ya. Idgham. Idgham artinya apa? Ya. Idgham artinya memasukkan, meleburkan, mencampurkan atau menyatukan. Itu namanya idgham. Jadi setiap yang disamakan, disatukan, dicampurkan namanya idgham. Apa yang disatukan? Ya, rumusnya ada di sini. Ada nun sukun sama tanwin. Ya, ini rumusnya ada di sini. Jadi ini akan disebut dengan idgham. Idgham ini ada dua macam. Ada yang namanya bila gunna, ya. Ada bila gunna, ada yang berikutnya bi gunna. Oke. Bila gunna itu disertai tanpa dengung. Apa itu dengung? Itu dengung. Oke? Kalau bila dengung tanpa oke, paham? Oke. Kapan dia disebut dengan bila gunna dan idgham bi gunna? Ketika perhatikan, kalau ada nun sukun, ini kan nun sukun dan tanwin, an, in dan un. Ketika dia bertemu pertama itu dia bertemu dengan huruf yang bila guna ada huruf lam dan huruf ra. Huruf lam dan huruf ra. La atau huruf ra. Kalau nun sukun atau tanwin huruf yang berbaris an, in dan un ketemu dengan salah satu dari huruf ini, huruf lam dan huruf ra, maka dipastikan namanya idgham bila gunna. Mana yang idghamnya? Nun sukun dan tanwin dileburkan ke huruf lam atau huruf ra. Contoh, ya, ada nun sukun misalnya bertemu dengan huruf lam. Contohnya tulisannya man lam, misalnya kan? Man lam. Tulisannya man lam. Tapi karena dia idgham bila guna, bunyi dari nun ini dileburkan, dimasukkan ke huruf lam. Maka terkesan nunnya hilang. Dari man lam dibaca malam. Oke? Man lam dibaca malam. Padahal tulisannya man lam. Bacaannya malam. Paham kira-kira? Begitu juga dengan huruf ra. Ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf ra, maka bunyi dari nun sukun dileburkan ke huruf ra. Contohnya di sini kan ada huruf nun misalnya bertemu dengan huruf ra. Maka contohnya man, tulisannya kan rabbuka. Rabbuka. Tulisannya man rabbuka. Tapi karena dia idgham, maka bunyi dari nun dimasukkan, dileburkan ke huruf ra. Dibaca mar. Oke? Hilang nunnya. Dileburkan huruf ra. Mar. Oke? Mar rabbuka. Oke? Mar rabbuka. Oke? Bisa paham kira-kira? Berarti huruf idgham bila guna ada berapa? Ada 2. Apa saja? Lam, ra. Lam dan ra huruf apa? Idgham bila guna. Apa itu idgham?
memasukkan, meleburkan, atau menyatukan. Kapan dia disebut dengan idgham bila guna? Ketika nun sukun, atau tanwin an, in, un bertemu dengan huruf lam dan huruf ra. Maka disebut dengan idgham bila gunnah. Ada yang mau bertanya? Nah, setelah ini kita akan praktekkan. Coba kita lihat surah apa ya? Surah Al-Zalzalah. Dibuka Qur'annya. Kita ambil satu-satu. Setelah idgham bigunna bila gunna, masuk ke idgham bila bigunna. Surah Al-Zalzalah. Yang ada di rumah, ambil Qur'annya. Diambil Quran, dilihat surah Al-Zalzalah. Juz keberapa? 30. Juz ke-30. Juz 30 itu di depan atau di belakang? Ya? Juz ke-30 itu paling depan Quran atau paling belakang Quran? Juz ke-30 paling depan Quran atau paling belakang Quran? Juz pertama atau juz terakhir? Oke, terakhir. Masya Allah, Kanza. Juz ke-30 surah Al-Zalzalah. Tahu surah Al-Zalzalah? Inna a'toina kal kausar. Apa surah Al-Zalzalahnya Kak Habib? Ya, bukan ini bukan inna a'toina. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya surah Al-Zilzalah ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, sudah didapat? Lihat. Ya, lihat Qur'annya, lihat Qur'annya yang ada di rumah, ambil Qur'annya. Surah ya, Zilzalah. Oke, berikut. Ini bukan juz 30 sayang. Nah, luar biasa. Ini nak. Oke. Lihat, siapa yang mau baca? Oke, mau baca surah Al A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal miskala dzarratin khairan yara wa man ya'mal miskala dzarratin sarran yara. Shadaqallahul azim. Insyaallah luar biasa Bacaannya lancar tapi tidak tepat. Oke. Bacaannya sudah cepat tapi kurang tepat. Oke. Mau baca Quran itu tepat bukan cepat. Nah, itulah kenapa kita harus belajar hari ini. Jangan pernah bosan belajar. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir surat Zilzalah atau Zalzalah itu kita perhatikan satu-satu ayatnya. Perhatikan mana yang idgham bila gunnah. Ya, idgham bila gunnah. Dari ayat 1 sampai ayat 8. Ada? Coba lihat dengan teliti yang di rumah. Lihat dengan teliti. Hanya idgham bila gunnah. Bila gunnah saja. Jangan yang bigunnah. Bila gunnah. Rumusnya adalah tanwin, nun sukun, dan tanwin. Huruf yang berbaris an, in, dan un. Bertemu dengan huruf lam dan huruf ra. Maka itu disebut dengan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Di mana katanya? Kalimatnya ada di kata apa? Atau di kalimat yang mana? Sudah didapat?
Ada yang dapat? Kak Habib sudah dapat? Perhatikan baik-baik. Ya. Kak Ruslan sudah dapat. Di mana? Perhatikan Kak Ruslan baca. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ada tidak di kalimat itu? Di ayat itu ada tidak? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Oke, ada? Ada tidak? Ada kan? Kak Habib dapat? Dikata apa? Ashtatan. Kan? Tulisannya ashtatan. Ya. Ashtatan. Ya. Ashtatatan. Setelah itu ada huruf lam. Kan? Ada ashtatan. Ya. Liyuraw. Setelah tan ada huruf lam. Maka bunyi tannya, bunyi tan, baris fathatainnya, tanwinnya dileburkan ke huruf lam. Ashtatan liyuraw a'malahum. Coba sama-sama di ayat itu. Ashtatan liyuraw a'malahum. Sama-sama 3. Ulang dari ininya, dari awal ayatnya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Sekali lagi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Sudah dapat kan? Itu yang pertama. Dikata apa? Idghamnya, idgham bila gunanya dikata yang mana? Ashtatan. Ashtatan li, kan? Tulisannya ashtatan li. Karena berlaku idgham bila guna, maka tannya dileburkan ke huruf lam. Ashtatan li. Ashtatan li. Masih ada tidak yang lainnya? Coba perhatikan. Ada tidak idgham biguna selain daripada yang tadi Kak Ruslan sampaikan? Selain dari ashtatan. Ada tidak? Atau tidak ada? Ada tidak atau tidak ada? Ada tidak? Tidak ada. Ada tidak? Tidak ada. Di surat ini hanya berapa? Ada berapa kata? Yang idgham bila guna ada berapa? Hanya satu saja di kalimat ashtatan li. Tulisannya begitu dibaca ashtatan li, ya. Ashtatan li, ya. Dihilangkan ininya, tanwinnya dihilangkan, dileburkan ke huruf lam. Nah, adik-adik soleh dan solehah sekalian, yang perlu Kak Ruslan ingatkan dan ulang kembali adalah kita harus tahu apa makna dari idgham, apa itu bila gunna. Coba Kak Ruslan mau tes, apa itu idgham? Memasukkan, meleburkan bila gunna tanpa dengung. Apa saja hurufnya? Lam dan huruf ra. Ya, adik-adik soleh dan soleh sekalian yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali masuk pada idgham di gunna. Sebelumnya kita jedah dulu ya. Oke, anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia.
anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Tetap semangat. Alhamdulillah. Oke, adik-adik soleh dan solehah sekalian, khususnya yang ada di rumah, Kak Ruslan akan melanjutkan yang tadi pembelajarannya. Kalau tadi kita belajar tentang idgham bila gunna. Berapa hurufnya? Apa saja? Lam, ra. Kapan dia disebut idgham bila gunna? Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam, ra, maka disebut dengan idgham bila gunna. Paham? Oke. Sekarang kita masuk idgham bi gunna. Bi gunna itu dengan dengung. Kalau bila gunna tanpa dengung. Apa itu dengung? Ya, ditahan, didengungkan. Itu namanya dengung. Bagaimana kita bisa ketahui bahwa itu adalah idgham bi gunna, ya? Idgham bi gunna. Rumusnya tetap sama, ada nun sukun atau tanwin an, in dan un. Ketemu dengan apa? Idgham bi gunna itu hurufnya ada ini, dia harus ketemu dengan huruf mim, waw, nun dan huruf ya. Mim, waw, nun dan ya. Jadi ketika ada nun sukun dan tanwin an, in, un bertemu dengan salah satu huruf ini, hurufnya apa? Mim, waw, nun, ya. Maka hurufnya disebut dengan idgham apa? Bi gunna. Oke, Masya Allah. Semuanya paham ini ya? Idgham bi gunna. Kapan disebut dengan idgham bi gunna? Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf Mim, waw, nun, ya. pintar. Maka disebut dengan idgham bi gunna. Kalau bila gunna itu tanpa dengung. Kalau bi gunna wajib dengung. Oke? Contoh. Ada misalnya huruf nun sukun bertemu dengan misalnya huruf mim. Misalnya huruf mim. Contohnya kan? Tulisannya, nah misalnya ini tulisannya min, main. Tulisannya min, main. Tapi karena dia idgham, apa tadi idgham artinya? Memasukkan, meleburkan, atau menyatukan. Oke. Berarti bunyi dari nun ini dileburkan, dimasukkan, disatukan ke huruf ma. Tulisannya mim, min, main, dibaca mim, tahan karena dia dengung. Mim, main. Oke, paham kira-kira? Ya, contoh yang lain, misalnya ada nun sukun ketemu dengan huruf ya. Misalnya man, kemudian ya, mal. Ya, mal. Tulisannya man, ya, mal. Tulisannya. Tapi karena dia idgham bila bigunna, maka bunyi dari nun sukun diidghamkan. Apa itu idgham? Disatukan. Dimasukkan, dileburkan ke huruf. Ini huruf apa? Ya. Ini huruf ya. Maka tulisannya man yakmal dibaca maya ma. Tahan. Maya ma. Kalau
hanya dibaca may ya'mal saja, salah. Kenapa? Karena dia tidak ada dengung. Sedangkan idgham diguna wajib dengung. May ya'mal mim ma'in. Oke, bisa paham? Paham semuanya? Oke, idgham diguna artinya apa? Allah, kita ambil satu-satu. Apa itu arti idgham? Meleburkan, menyatukan, memasukkan. Oke, diguna apa? Dengung. Apa itu dengung? Oke, apa saja huruf idgham diguna? Mim, waw, nun, ya. Kalau bila guna? Lam, ro. Oke. Kita lihat prakteknya di ayat yang tadi. Apa? Surah apa tadi? Oke, dibaca, dilihat, ambil Qur'annya yang tadi. Qur'annya dibuka. Surat apa? Surah Al-Zalzalah. Juz keberapa? Juz ke-30, halaman depan Quran atau belakang Quran? Ya. Yang tadi ini di depan sayang. Ya. Mana tadi? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Oke, sekarang tadi kamu yang baca, sekarang Karuslan yang akan baca Perhatikan ya, mata di Quran, telinganya sama Karuslan. Mata di Quran, telinganya sama Kak Ruslan. Bisa? Oke. Kak Ruslan akan baca pada ayat-ayat yang ada idghamnya, yang ada idgham bila gunnahnya. Oke. Lihat ayat yang keempat. Kak Ruslan akan baca mulai start dari ayat yang keempat. Oke. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Oke? Diperhatikan, Kak Ruslan kasih waktu sampai hitungan ke-10 semuanya sudah punya masing-masing. Berikan contoh dari ayat ke-4 sampai ayat ke-8. Cari mana idgham diguna. Rumusnya gampang, harus diketahui huruf-hurufnya. Nah, huruf-hurufnya harus diketahui. Sudah didapat? Siapa yang dapat? Oke, coba mana yang perempuan dulu. Kalimat mana? Ya. Oh my. Oke, kata wa may ya'mal ya. Ada huruf apa? Nun sukun bertemu dengan huruf wa may ya'mal bertemu dengan huruf ya, huruf ya. Ini disebut dengan idgham bigun. Nah, huruf ya masuk huruf bila guna tidak, diguna tidak? Masuk? Iya, ini ada hurufnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin. Nah, siapa lagi? Satu lagi. Laki-laki. Ayo, siapa yang bisa kasih tunjukkan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal misqala
mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, di kalimat apa? Wa may. Ya, kata wa may ya'mal. Tidak boleh langsung ya'mal, tapi harus dari wa may ya'mal. Ya, adik-adik soleh dan solehah sekalian, Kak Ruslan selalu berpesan banyak mengulang di rumah. Di mana saja wajib mengulang. Idgham diguna ataupun bila guna. Semuanya sudah paham ini kira-kira Alhamdulillah. Semuanya tutup Qur'annya. Ya, ditutup Qur'annya. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang doa-doa. Oke. Doa itu penting. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang doanya seorang nabi yang luar biasa. Nabi siapa? Doanya Nabi siapa hari ini kita akan pelajari? Doanya Nabi Yunus. Disebut dengan doa apa namanya? Yunus. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Ya. Kemudian ada dua doa hari ini akan kita pelajari. Tadi doa Nah, yang kedua doa berkaitan dengan... Ada yang pernah tidur di sini? Ya. Doa mimpi yang baik. Tidurlah. Jangan sampai ada orang yang tidak pernah tidur. Kamu tidak pernah tidur, sering tidur ya? Di kelas tidur. Ada yang tidur di kelas? Saya. Oh, jujur sekali kamu. Ya, tidurnya di mana? Di dalam kelas. Oh, luar biasa. Jangan tidurlah di dalam kelas. Kalau tidur pasti ada yang mimpi, ya kan? Ada yang mimpi buruk, ada yang mimpi bagus. Nah, sekarang kita akan masuk doanya berkaitan ketika doa mimpi yang tidak bagus atau tidak menyenangkan, mimpi buruk. Tapi sebelumnya kita akan pelajari dulu doa Dhunnun. Ya, ada dua doa hari ini akan kita pelajari. Ya, siapa yang sudah hafal doa Dhunnun? Mana? Mana dia? Oh, yang ini. Ya. Ketika berdoa jangan lupa posisinya. Posisi berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau lagi bikin kesalahan, ya, lagi bikin kesalahan apa saja, bikin dosa, bikin apa, langsung berdoa, bisa menggunakan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain dirimu. Saya ini lemah. Ya Rabbi, saya ini mendolimi diri saya. Saya ingin ampun darimu ya Rabbi. Ya kan? Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dengan doain. Doa apa tadi namanya? Dhunnun. Semuanya sudah hafal? Sudah. Coba Ustadz mau dengar. Kak Ruslan mau dengar dulu ya. Atau Kak Habib sudah hafal juga? Oh, cuma tumben Kak Habib hafal doanya. Hafal sedikit. Oh, sedikit. Ayo Kak Habib. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wah, Masya Allah. Kak Habib itu baca, bukan hafal. Jangan kasih tahu. Rahasia. Cukup kita berdua saja tahu. Oke. Coba semuanya doa tentang doa tadi minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Doa Dhunnun. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah ini doa insyaallah. Setiap kali bikin kesalahan, mendolimi orang, ya, menyakiti orang, berbuat kesalahan sama ustadz, bikin apa saja yang menganggap itu bagian dari dosa, jangan lupa baca doa ini bisa, ya. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain dirimu, aku bertasbih kepadamu ya Allah, maka saya ini melakukan kezaliman terhadap diriku ya Rabb, maka ampuni kesalahan saya. Oke, itu doa tentang apa? Nah, doa Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus. Yang berikutnya kita akan belajar tentang doa ketika orang bangun dari tidur. Kemarin kita pelajari tentang bangun tidur, tapi yang dia mimpi baik-baik. Sekarang yang buruk-buruk. Habib masih ingat doa yang kemarin? Soalnya pas minggu lalu. Hari ini luar biasa. Hari begitu kalau sudah muda, Setua. sudah mulai tua, mulai lupa-lupa. Astagfirullahaladzim. Banyak istighfar Kak Habib. Iya. Makanya doa yang tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dhalimin. Oke, ada yang hafal tidak doa bangun tidur tapi mimpinya buruk? Mana? Yang mana? Oh, insyaallah. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'udzu bika min amali syaitani wa sayyiatil ahlami. Sadaqallahul azim. Semuanya sudah hafal? Ya? Belum? Coba ulang sekali lagi. Tunjukkan pada kita, ayo maju di depan. Namanya siapa? Zalfa. Oke, maju di depan Zalfa dengan Kak Ruslan. Hari ini Zalfa jadi Ustadzah Zalfa. Oke, namanya Ustadzah Zalfa. Ustadzah Zalfa, coba ajarkan teman-teman yang ada di rumah dengan yang ada semuanya sekarang yang ada di studio untuk bisa menghafal doa ketika mimpi buruk. Coba pelan-pelan. Allahumma a'udzubika. Oke, sampai di situ dulu, pelan-pelan. Ulang sekali lagi. Allahumma a'udzubika. Oke, 1, 2, 3. Allahumma a'udzubika Min amali syaitani. min amali syaitani Wa sayyiatil ahlami. wa. Sayyiatil ahlami. Nah, ulang lagi sekali lagi. Wa sayyiatil ahlami. Oke, mulai dari awal. Dan sebentar kita dengar Kak Habib baca doa. Oke, dari awal. 1, 2, 3. Allahumma a'udzubika. Ulang pelan-pelan. 1, 2, 3. Allahumma a'udzubika Min amali syaitani. min amali syaitani Wa sayyiatil ahlami. wa iatil ahlami. Oke, boleh. Masya Allah, luar biasa. Jangan lupa diamalkan setiap kali dapat mimpi yang buruk, bangun pagi ke, bangun siang ke, bangun malam ke, terserah bangun apa saja. Di saat kita mimpi buruk, jangan lupa baca doa. Kalau mendolimi orang, mendolimi diri sendiri, jangan lupa juga baca doa yang tadi, doa Nabi Yunus. Dalam kehidupan sehari-hari, jangan pernah lupa dan lepas dari doa. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Satu kali dia angkat doa pada Allah, asalkan ikhlas dalam berdoa, maka pasti doanya itu dikabulkan. Oke, adik-adik soleh dan soleh sekalian, setelah ini kita akan mendengarkan kisah yang sangat menarik. Tetapi sebelumnya kita jedah dulu. Anak soleh,
cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Ya, adik-adik soleh dan soleh sekalian, khususnya yang ada di rumah, kita sekarang akan mendengarkan ceramah atau tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Cilik. Masya Allah. Karuslan berharap diperhatikan apa yang disampaikan. Setelah ini Karuslan akan tanya apa intisari yang disebutkan atau diceramai oleh Ustadz kita ini. Ya, supaya tidak lebih penasaran lagi, kita akan dengarkan ceramah singkat. Silakan siapa yang mau ceramah hari ini? Siapa yang siap? Insya Allah, maju di depan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengingatkan kita akan dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Beliau mengatakan, dua nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nikmat sehat atau kesehatan yang kita miliki saat ini itu tidak selamanya akan kita miliki. Ada saatnya di mana kita sakit dan tidak mampu mengamalkan ketaatan-ketaatan, mengamalkan amal-amal yang soleh. Begitupun dengan nikmat waktu luang. Kita tidak akan miliki selamanya. Ada saatnya di mana kita tidak punya waktu untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, banyak dalil melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan kita akan dua nikmat tersebut. Salah satu dalil dari hadis beliau mengatakan, badirul bil a'mal, bersegeralah kalian beramal. Ada juga firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan hambanya, salah satunya yang tertuang dalam Quran surah Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dari kedua dalil tersebut, dari sebagian banyaknya dalil yang mengingatkan kita tentang dua nikmat itu, yang menunjukkan bahwasan hendaklah kita bersegera memanfaatkan kesehatan dan waktu luang yang kita miliki saat ini, agar supaya saat kedua nikmat ini dicabut dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan menyesal. Karena semakin hari kita semakin dekat dengan ajal. Kita tidak pernah tahu kapan ajal itu bisa menghampiri kita. Dia akan datang kapan saja tanpa sepengetahuan kita. Sehingga buat kita semua, kita tidak perlu menunggu-nunggu lagi, menunda-nunda untuk melakukan amal kebaikan agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang berandai-andai dan yang berangan-angan.
dalam Quran surah Al-Fajr ayat 24 sampai 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzil la yu'azzibu 'adzabahu ahad. Yang artinya, dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini, maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil. Demikian kultum saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ceramahnya bagus sekali. Ya, intinya pada dua hal ceramahnya tadi apa? Dua nikmat yang sering dilalaikan. Apa nikmat itu? Pertama apa? Masya Allah, kesehatan dan waktu luang. Orang banyak di saat sehat malas ibadahnya, lagi bisa berjalan, tidak mau datang ke masjid, ya kan? Itu masih bisa melihat yang baik-baik, tapi digunakan melihat yang buruk-buruk. Masih bisa membantu, tapi tidak mau membantu orang. Ini masih lumayan, Masya Allah. Tapi tidak mau melakukan itu, sehingga dia terlalaikan. Terkadang orang yang begini, nanti sudah sakit, baru istighfar, astagfirullah, sakit. Tapi tidak sholat. Wah, itu masalah. Kenapa? Karena di waktu masih sehat tidak mau ibadah. Waktu masih sehat tidak mau belajar. Nanti sudah sakit mau belajar? Tidaklah. Sedangkan sehat tidak mau belajar, apalagi kalau sudah sakit. Semuanya nanti dikasih suap sama mama kalau makan. Kalau ada sakit kan? Ini yang pertama, waktu luang. Yang kedua apa? Sehat. Yang kedua apa? Waktu luang. Coba diingat. Di rumah banyak tidak waktu luang. Setelah pulang dari rumah itu, kira-kira apa yang kita lakukan di dalam rumah? Banyak tidak waktu luang bekerja? Kalian bekerja di rumah? Tidak ya? Cuman habis makan siang, kan pulang makan siang, apa yang dilakukan di rumah? Kan luang ini kan? Santai, lagi santai. Biasanya kalau lagi santai itu mau apa? Di rumah. Coba jujur, ayo. Kalau lagi santai, lagi apa di rumah? Sementara melakukan apa di rumah kalau lagi santai? Nonton TV, nak main PS, apa lagi? Pegang HP, apa lagi? Ya? Mewarnai dan laptop dan seterusnya. Bermanfaat tidak itu kalau main game? Tidak. Anak soleh itu, anak soleh apalagi anak-anak al-islah itu, tidak akan pernah lepas dari Al-Quran. Daripada saya main game, lebih baik saya baca Quran. Daripada saya cuma nonton TV yang tidak bermanfaat, lebih baik saya hafal doa. Macam-macam. Ustadz, saya meluangkan waktu nonton TV tapi kisah-kisah agama. Bagus, tidak apa-apa. Yang penting jangan hanya sekedar nonton sesuatu yang tidak bermanfaat. Ustadz, saya meluangkan waktu saya di waktu-waktu libur itu menonton TV. Nonton apa? Nonton Anak Soleh. Di mana? Di TVRI. Boleh. Bagus. Ini kan memanfaatkan waktu luang di mana pada hal-hal yang bermanfaat. Jadi jangan hanya santai, jangan hanya cuman di waktu luang hanya mengganggu orang, menyusahkan orang. Kalau kita punya kelebihan, berbagi. Kan? Kalau kita punya apa saja, yang penting kita tidak punya aktivitas yang lainnya, membantu orang tua di rumah, ya kan? Ya, pulang rumah kan cuma santai. Daripada cuma tidur, kalau di toko misalnya ada punya tokonya, Ma, Abah, Umi, saya mau jaga toko dulu hari ini, daripada saya santai di rumah. Luar biasa, membantu kan? Membantu orang tua, mencuci, atau merapikan tempat tidur sendiri yang ada di rumah. Dan ini bagian meluangkan atau menggunakan waktu yang luang pada hal-hal yang positif. Dua nikmat ini, apa saja tadi? Kesehatan dan waktu luang. Mumpung masih sehat, rajin ibadah.
mumpung masih sehat, rajin belajar. Mumpung masih sehat, harus banyak melakukan amalan soleh. Harus bermanfaat bagi orang lain. Jangan masih sehat, orang marah terus dengan kita. Nanti sudah sakit, orang bilang apa? Alhamdulillah, ada sakit dia. Nah, itu yang masalahnya. Dan pernah orang bilang begitu ke kita? Berarti kalau ada orang bilang begitu, berarti selama sehat dia kuat ganggu orang. Ya. Ada di teman-teman di satu kelas ini semuanya kan? Oh, tidak satu kelas. Ada satu kelas, ada tidak teman yang biasanya kalau dia tidak hadir, kita orang bilang apa? Ah, tidak hadir dia, alhamdulillah. Ada tidak yang begitu? Ada. Jangan bilang ada, tidak ada. Tapi kalau ada orang begitu, kita jadi contoh, jangan mengikuti hal-hal yang tidak baik. Jadi manfaatkan waktu yang ada, yang Allah sediakan sama kita semuanya. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih semua bisa bergerak dan semua hal yang Allah inginkan adalah sebagaimana ayat tadi, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Cepat-cepat datang sama Tuhan, dapat dengar azan, mumpung masih ada sehat. Allahu Akbar, langsung datang di masjid. Dapat lihat ada Quran, daripada cuma tabah diam itu Quran, ambil Quran, baca Quran. Dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dibaca pelan-pelan, satu hari satu ayat. Daripada cuma main game, lebih baik kita ambil tasbih, berzikir dan seterusnya. Kan gitu, memanfaatkan waktu-waktu yang ada. Supaya di saat kita tidak punya waktu yang luang, kita sibuk, kita punya investasi ibadah yang luar biasa, di mana kita tidak bisa melakukan itu. Tapi karena sudah terbiasa, kita dapat lupa suatu saat nanti, maka pahalanya sama dengan melakukan amal ibadah yang sering kita lakukan. Adik-adik soleh dan solehah sekalian yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita senantiasa berusaha untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah, bukan di hadapan orang. Kalau di hadapan orang hanya sewaktu-waktu kita dipuji, sewaktu-waktu kita disanjung, tapi akan ada waktunya kita akan dihina, kita akan dicaci maki dan seterusnya. Sehingga itu mencari keridhaan Allah. Dekatlah dengan Allah setiap saat. Mumpung ada waktu yang luang, mumpung masih sehat, cari keridhaan Allah. Adik-adik soleh, solehah sekalian yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tadi banyak hal yang kita pelajari, mulai dari belajar tentang tajwidnya, perbaikan bacaan, kemudian hafalan doa yang 2 tadi, kemudian kita dengarkan ceramah dan lain sebagainya. Kita sekarang berada pada penghujung acara yang tadinya dimulai dengan membaca doa. Semestinya diakhiri juga dengan baca doa. Kenapa harus dengan doa? Supaya mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ayo siapa yang mau berdoa kafaratul majelis? Siapa yang siap berdoa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Itu doa kafaratul majelis. Adik-adik soleh dan solehah sekalian, Karuslan berpesan, jangan pernah lupa mengulang atau murojaah semua materi yang kita pelajari di mana saja selama itu adalah kebaikan. Jangan pernah lupa mengulang. Alhamdulillah. Tibalah saat kita pada penghujung acara bersama dengan Karuslan dalam program Anak Soleh ini, juga Kak Habib yang luar biasa yang senantiasa mendampingi dan menemani Karuslan yang alhamdulillah sehat walafiat Kak Habib. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat terus menerus. Amin ya rabbal alamin. Rezeki kita semakin dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا